Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berjumpa lagi dengan Al-Fakir Muhammad Rifka Al-Farisi di konten Kupas Tuntas Pondok Pesantren Keramat. Mungkin kali ini kita akan mengupas masalah tentang dilema yang penuh pro dan kontra seputar kegiatan yang berhubungan dengan Tahun Baru Masehi dan kegiatan Natal. Seperti yang telah kita ketahui, apabila telah dekat tahun baru, maka tak jarang dari masyarakat, terutama kaum milenial yang sibuk mengagendakan liburan mereka. Tentunya semua kegiatan yang telah kita lakukan saat liburan tahun baru tersebut tidak semuanya sesuai dengan tuntunan syariat. Bahkan, terkadang sesuatu yang telah lama menjadi tradisi dan kita anggap benar, itu adalah sesuatu yang sejatinya salah. Untuk itu kita perlu mengupasnya lebih dalam agar kita tidak terus salah persepsi. Dan untuk itu dalam kesempatan kali ini kami mengundang salah satu guru senior Pondok Pesantren Keramat, yakni Ustadz Haji Abdullah, untuk menemani kita beberapa menit ke depan dalam konten kali ini. Assalamualaikum Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan kami mengundang Bapak kemari adalah untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah seputar Tahun Baru Masehi dan Natal. Dan ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang kami rangkum menjadi 4 pertanyaan saja, Pak. Mungkin langsung saja kita memasuki pertanyaan yang pertama, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak, biasanya setiap ada Natal atau Tahun Baru, pasti ada saja orang yang bertanya, bolehkah dan bagaimana hukum mengucapkan Selamat Natal atau Tahun Baru? Menurut Bapak sendiri bagaimana pandangan syar'i mengenai mengucapkan Selamat Natal ataupun mengucapkan Selamat Tahun Baru tersebut? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad basyiril muttaqin wa nadhiril kafirin wa ala alihi wa sahabatihi alladzina hum nujumul hidayah ila qiyamiddin. Amma ba'du. Pertanyaan yang dilontarkan sangat bagus. Sebetulnya pertanyaan ini pertanyaan klasik, tapi menjadi aktual di setiap momen tahun baru atau hari Natal. Sebelum kami masuk pada jawaban pertanyaan saudara, mungkin ada urgensinya dengan pertanyaan dan jawaban yang akan saya sampaikan. Saya ingin memberikan satu tazkirah terlebih dulu, sebab tazkirah itu sangat manfaat untuk orang mukmin. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena manusia itu memang sifatnya sok-sok lupa. Barangkali ini menjadi pengingat bagi umat Islam pada umumnya, khususnya santri yang belajar di Pondok Pesantren Keramat. Sebetulnya masalah ini kenapa menjadi ribut? Itu menurut saya memang problem dalam hukum. Itu ada di mengeksekusi hukum itu sendiri. Saya teringat apa yang didahulukan oleh Syekh Ahmad Ad-Dasuki. Beliau pernah mengatakan hukum itu juga sama seperti di kitab-kitab usul. Itu ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum haram, ada hukum mubah. 5 hukum itu
kemudian harus ditambah. Ini yang kadang-kadang menjadi problem dalam menyampaikan hukum. Apa itu? Hukum wad'i. Hukum wad'i itu cara mengeksekusi hukum yang ada. Seperti misalnya sholat itu jelas wajib. Tapi jangan lupa itu ada syarat wajib itu ada dan pencegah wajib tidak menjadi wajib itu ada. Misalnya sholat zuhur. Sampean tanya pada saya, Pak, sholat zuhur sekarang wajib apa enggak? Saya jawab tidak. Kenapa? Karena zawal belum. Itu namanya berarti saya mengeksekusi hukum itu sudah tepat. Misalnya Pak, sholat zuhur itu wajib apa tidak Pak? Untuk siapa? Karena saya takut salah mengeksekusi. Kalau jawab wajib, masa Pak? Wong orangnya orang wanita misalnya. Nah itu namanya mengeksekusi hukum. Itu harus tepat. Makanya saya ingat juga ketika belajar kelas 3 Sanawiyah, di situ ada materi tentang ideologi Ahlussunnah wal Jamaah, namanya kitab Syamsul Lami'ah. Itu ditulis langsung oleh Maha Guru, mudah-mudahan kita mendapat barokahnya. Namanya kitab Syamsul Lami'ah. Jadi apa yang saya utarakan itu saya tidak berani kalau keluar dari jalur-jalur yang sudah diajarkan oleh para masyayikh terdahulu. Di situ ada istilah mengupas masalah ijtihad, masalah mujtahid. Ini penting. Kenapa? Karena mereka itulah yang harus kita ikuti. Karena merekalah secara kebendaharaan ilmu yang cukup untuk membuat atau mengkonstruksi hukum. Jadi hukum itu betul-betul valid karena dalil-dalilnya yang sangat rapi, jadi dan bisa dipertanggungjawabkan. Malahan ini tatus minikmah ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi bagi yang belajar di Pondok Pesantren Keramat. Ini tatus minikmah. Malahan kitab Syamsul Lami'ah sudah selesai, saya buat nadom. Itu kira-kira menjadi 150 nadom. Nah kemudian masalah ijtihad itu saya nazam bunyinya gini: mujtahidun musallasun ay mutlaku wa madhabu wa fatwahum muwaffaqu misluhumu bidaz zamani in qata wal mudda'i kidbun idza syartun yujad. Artinya apa? Mujtahid ini yang diberi legalitas atau otoritas untuk mengkonstruksi hukum, sehingga umat Islam ini betul-betul mengikuti hukum yang didesain oleh para ahlinya. Karena bahaya, misalnya langsung istidlal sendiri ke Al-Quran, istidlal ngambil dalil sendiri dari Al-Hadis. Itu banyak problem sekali. Kalau secara kebendaharaan ilmu tidak cukup. Karena syarat dari mujtahid itu sangat berat dan sangat banyak sekali. Dan di situ Romo Kiai As'ad bin Abdul Karim, ijtihad itu ada 3 tingkatan.
Tingkatan yang pertama adalah mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil. Mujtahid mustaqil itu mujtahid sentral. Beliau adalah empat imam, yaitu satu Imam Syafi'i. Dan hukum yang dikonstruksi oleh Imam Syafi'i ini dinilai oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kredibilitasnya adalah masuk peringkat ausat. Ausat itu maksudnya lebih kokoh, lebih kuat dibandingkan yang lain itu, Pak. Dibandingkan yang lain. Artinya imam yang lain bukan tidak berpredikat, tapi predikatnya sendiri-sendiri. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i yang dikonstruksi oleh Imam Syafi'i itu berpredikat ausat, lebih kuat, lebih kokoh. Nah, ini biasanya menjadi kecenderungan ulama-ulama Nusantara. Makanya pengikut Imam Syafi'i kan banyak ulama-ulama Nusantara. Karena ihtiyat itu kan al-ahdu bi ausakil umur. Jadi mengambil dan mengikuti sesuatu apa saja itu yang mempunyai dalil yang kokoh atau yang kuat. Kemudian yang kedua adalah Al-Imam Malik. Imam Malik ini wa madhabuhu ausa. Madhab atau hukum yang dikonstruksi oleh Imam Malik ini berpredikat ausa, lebih luas. Ini kan lain. Lebih kokoh, lebih luas. Lebih luas. Kemudian yang ketiga Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini mazhabnya atau konstruksi hukumnya berpredikat aksar, lebih banyak, lebih luas, lebih banyak, lain juga. Coba jangan angan-angan nanti ya, dipilihnya angan-angan. Kemudian yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal. Wa madhabu awro. Imam Ahmad bin Hambal ini mazhabnya atau konstruksi hukumnya berpredikat awro, lebih berhati-hati. Ini tingkatan mujtahid yang pertama. Berarti semuanya itu mempunyai kelebihan masing-masing. Mempunyai kelebihan masing-masing. Itu sunnatullah. Orang tidak bisa menawar itu. Kemudian tingkatan mujtahid yang kedua adalah mujtahid mazhab. Mujtahid mazhab ini ya memang ulama-ulama dulu itu tahu diri. Karena kebendaharaan ilmunya tidak seperti 4 orang itu atau 4 imam itu, mereka memilih mengambil dalil untuk mengkonstruksi hukumnya pada dalil-dalil yang sudah disusun dan dirajut oleh imam-imam mutlak itu. Namanya apa itu? Mujtahid mazhab. Mujtahid mazhab seperti Imam Muzani, Imam Buaiti, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, mungkin nanti saya akan mengikuti tentang pertanyaan ini, tidak saya jawab sendiri, tapi saya menggunakan jawaban yang telah dikonstruksi jawaban itu oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini banyak menggeluti, menelusuri hukum yang dikonstruksi oleh Imam Syafi'i. Ini dari termasuk di kita Indonesia ini banyak mengikuti Syafi'i kan? Syafi'i.
Kemudian imam apa itu nanti akan saya jawab mengikuti jawaban Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian tingkatan mujtahid yang ketiga yaitu mujtahid fatwa. Ini tingkatan ketiga. Mujtahid fatwa ini mengambil hukum. Jadi apa yang difatwakan oleh imam-imam mazhab itu dikolaborasikan, kemudian dia memilih mana yang lebih dipertanggungjawabkan, jadi dirajut sendiri, kemudian itulah yang diactionkan untuk menjadi konsumsi umat Islam. Jadi begitu metode imam-imam kita as-salafun as-solihun. Saya ingat kepada pernyataan Romo Kiai lagi, mujtahid fatwa itu sudah putus 600 tahun sebelum zaman Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu ada di abad ke-10. Ke abad 10, kemudian 600 sebelumnya. 6 abad berarti. Ya. Itu sudah putus. Artinya apa? Umat Islam tidak boleh istidlal sendiri dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Banyak problem, bisa kesesat dan menyesatkan. Tanggung jawabnya yang disesatkan adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus berhati-hati. Ini masalah yang sangat sensitif, urusan akidah. Berarti kita sudah ada di abad ke-14 sekarang kan? Abad ke-14. Iya. Jadi cukuplah kita ngambil hukum yang telah dikonstruksi oleh para imam-imam mujtahid kita. Gak usah istidlal sendiri. Gak usah istidlal sendiri, sudah ada semua. Sudah ada semua, tinggal kita mau nyari iya, atau enggak. Itu yang masalah. Sehingga kalau dalil-dalil itu berserakan, sepotong-sepotong yang digunakan, problem. Karena syaratnya sangat banyak. Antara lain ya, harus hafal detil masalah ahkamul Al-Quran. Berarti ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum itu harus hafal. Jauh. Makanya harus tahu diri. Lah kemudian masalah Al-Quran, dalam Al-Quran ada kata hakikatnya, ada kata majasnya, ada istilah nas, ada istilah zahir. Nas dan zahir ini kadang mirip. Kalau nas ini tidak mungkin ulama menemukan peluang untuk keluar ke masalah hilaf. Tapi kalau zahir ini masih potensi, ulama bisa masuk. Lah begitu itu sebetulnya imam-imam kita itu ingin memberi keleluasaan yang mungkin dilakukan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Umati umatun marhumah, kata Nabi. Umatku itu adalah umat yang dimanja memang. Jadi jangan sampai menaruh kesulitan yang macam-macam. Itu dalam Al-Quran ya, ada kata ajas, ada kata hakikat, ada nasih mansukh. Nah kemudian harus tahu ilmu hadis, ahwalul matan. Jadi hadis matan asli dari Kanjeng Nabi itu seperti apa, itu harus tahu. Makanya imam-imam terdahulu itu menyelidiki hadis satu itu kadang puluhan tahun, dicari dari ini diselidiki, sehingga beliau bisa memutuskan hadis ini
tingkatannya sahih misalnya, hasan dan lain sebagainya, sampai pada hadis marfu, maudhu dan lain sebagainya. Lah seperti itu, kompleks apa itu memutuskan masalah hukum itu tidak gampang. Masalah mufrodat, bahasa Arab, kadang Arabi akhirnya tidak hafal, istidlal sendiri, sok-sokan. Nah ini membahayakan sekali. Nah, ini sebagai tadkirah ya, sedikit dari saya memasuki pada pertanyaan tadi. Dan saya akan menambah ini. Saya juga ingat waktu kelas 4 ibtidah. Dan di sulam itu ada keterangan mungkin pasal kedua tentang kewajiban orang Islam untuk menjaga keislamannya dari ucapan dan tindakan yang mengganggu keislamannya, yang merusak keislamannya, yang membatalkan keislamannya. Itu memang harus dijaga, wajib hukum. Apa itu? Riddah, masalah murtad, itu wajib. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang murtad. Beliau Syekh Abdullah bin Husin bin Thohir bin Muhammad bin Hashim Pahlawi, pengarang kitab Sulamut Taufik itu malahan berkomentar di zaman ini, ya di zaman beliau, banyak orang itu tasahul. Tasahul itu menganggap remeh-temeh tentang masalah ngomong. Sehingga ada dari sebagian mereka itu mengeluarkan omongan tapi justru menjadi bumerang, menjadi penyakit, menjadi bahaya bagi keagamaan sebagian mereka itu, yaitu merusak Islamnya. Nah, karena dia sudah terbiasa, sehingga ucapan atau tindakan yang dosa itu sepertinya tidak merasa dosa. Jangankan kufur, dosa saja tidak merasa. Sudah terbiasa melakukannya. Sudah terbiasa melakukannya. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan. Jadi saya ulang. Jadi saya bukan gurui kamu ya, ini kan syiar, iya, syiar. Tatus bin nikmah. Jadi kamu harus optimis. Saya dulu waktu sekolah itu memang suka buat karya tulis sendiri. Apa saja. Belajar nahwu, gaya nadhoman nahwu sendiri. Itu tujuan saya apa? Menghafalnya senang, kemudian cepat menulis sendiri. Tapi esensi-esensinya itu tidak keluar dari matan kitab yang asli. Itu kesukaan saya. Malah saya juga telah membuat nadhom nahwu dan sorof. Saya beri nama Az-Zuhruf, itu 350 bait. Alhamdulillah, waktu kelas 3 Zanawiyah. Bahkan saya juga menyelesaikan membuat syarah Minhajul Abidin karya Imam Ghazali. Saya beri nama Tafridus Saliki. Ya sampai sekarang ada, tapi saya baca sendiri. Barangkali pemirsa ada yang mau nasihat, ingin tahu, ya tidak apa-apa, nanti butuh kopi. Bahkan itu kalau dicetak bisa menjadi 1000 halaman. Syarah Minhajul Abidin, namanya Tafridus Saliki. Ini Tatus bin Nikmah, barokahnya masyayikh. Saya mondok belajar di Madrasah Islam Nidhomiyah Pondok Pesantren Keramat. Jadi sangat besar barokahnya. Jadi elek-elek ya sik duwe ilmu lah dididik. Muga-muga manfaat. Masuk pada pertanyaan ya. Jadi ada ibarat begini. Kitabnya Fatawal Kubro. Boleh dibaca Fatawil Kubro. Ya.
Ini Sighot Muntahal Jumu. Dari fatwa bisa fatawa, bisa fatawi, fa'ala bisa fa'ali. Ini karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, termasuk madhab apa itu mujtahid madhab. Ibaratnya begini. Wa su'ila rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu hal yahillu lil'abdi bil qasyi sighar allati la taba'u wa la taqtulu saidan bal uiddat lil'abil kuffar wa aklul muzi al kasiri al madbuhi lisukkan wa ilbasus sibyan asyab al mulawwanata bisufra tabaan li iktina'il kafarah bihadihi bi ba'di ahyadihim wa iqta'il aswabi wal masrufu lahum bihi idza kana bainahu wa bainahum ta'alluqun min kauni ahadihima ajiran lil akhar min kubaili ta'dhimin nairus. Nairus ini tahun baru Masehi, itu istilahnya nairus. Wa nahwihi fa idal kafarata saghirahum wa kabirahum wa dai ahum wa rafi'ahum hatta mulukahum ya'tanuna bihadil qasi sighar wal la'bi biha wa bi aklil muzi al kasiri al madbuhi bisukar iktinaan kasiran wa kadza bi ilbasi sibyan asyabal musfah wa iqta al aswab wal masrub liman yata'allaqu bihim wa laisa lahu fi dzalikal yaum ibadatu sonamin wala ghairi wa dzalika idza kana al qamar fi sa'did dzabih fi burujil asad wa jama'atun minal muslimin idza ra'au af'alahum yaf'aluna mislahu fahal yakfuru aw ya'samul muslim idza amila misla amalihim min ghairi i'tiqadi ta'zimi idihim wala iktida'in bihim aula fa ajaba nafa Allah ta'ala wa tabaraka bi ulumihi al muslimin bi qaulihi la kufra bi fi'li syai'in min dzalik faqad sarraha ashabuna bi annahu law shadda az-zunnar ala wasti aw wada'a ala ra'sihi qalan suwatal majusi lam yakfur bi mujarradi dzalik fa bi adami kufrihi bima fi su'al aula wa huwa dhahir bal fi'lu syai'in mimma dzukira bihi la yahrum idza qasada bihi at-tashabbuha bil kuffar la min haisul kufri wa illa kana kufran qat'an au fi syiaril id ma'a qat'in nazar anil kufri lam yakfur walakinnahu ya'sam wa illam yaqsud at-tashabbuha bihi aslan wa ra'san fala syai'a alaihi. Ini sangat jelas sekali apa itu jawaban dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini sangat jelas sekali, bahkan ini menjadi jawaban dari semua pertanyaan yang sampean tanyakan tadi. Nah ini, jadi intinya kalau saya apa itu artikan, ibarat itu menjadi ditafsir. Menjadi ditafsir. Satu, orang tersebut yang mengucapkan hari Natal, ya, selamat hari Natal. Kamu kalau menghukumi harus tahu dulu Natal itu apa. Natal itu artinya lahir kan? Lahir. Jadi hari Natal berarti hari lahir Nabiullah Isa alaihi salam. Wong Islam mulutan, ya. Lagi mulutane Nabi Isa. Tapi sekarang menjadi apa itu perayaan khusus untuk orang-orang non Muslim.
Ya. Tapi memang benarkah Nabi Isa itu dilahirkan pada tanggal 25 Desember itu? Wah, itu nanti saya sampean cari sendiri. Iya. Itu kalau tadi kan ada di ibarat. Idza kanal qamar bisa ditabe. Jadi mereka itu punya hitungan juga. Jadi kalau bulan itu ada di arah bintang, sak ditabe itu bintang. Ya, jadi fi burujil asad, buruj itu kan keluarnya bintang. Namanya burujil asad. Jadi itu mungkin bukan ranah saya ya, itu ilmu falak. Jadi komar bi sakdidabe itu nama bintang, itu seperti apa? Kelengkapannya itu saya kira nggak penting. Jadi jawabannya, orang yang mengucapkan itu selamat hari Natal itu bisa menjadi kufur. Bisa menjadi kufur. Apabila, nah ini kan harus komplit kita jawab. Karena apa? Action tadi takut jadi masalah, mengeksekusi hukum takut jadi. Karena al-hukmu yadur ma'illati wujudan wa adam. Ini sudah populer di pondok-pondok. Jadi hukum itu berputar-putar, ya, ketemu dengan elatnya. Kalau elat haramnya ada, ya haram. Elatnya haram tidak ada, ya halal. Jadi hukum itu sangat dinamis sekali. Yang penting bukan masalah usul. Lek pangeran hilang tidak ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, jangan diganti wa anna Muhammad musaddiq, kufur ya. Jadi orang tersebut yang mengucapkan selamat Natal itu bisa kafir. Kapan itu? Apabila ucapan itu disertai tujuan. Nah ini menjadi acuan ini. Al umur bima qasidiha ini. Kata kaidah begini. Apabila dia menyertai tujuan menyamai orang kafir. Tasabbuh dalam hal kekufuran. Berarti tasabbuh dalam hal kekufuran. Ini garis besarnya ini. Menjadi kafir. Kemudian tafsilan yang kedua, orang tersebut berdosa, tidak berkafir, tidak menjadi kafir, dosa. Enggak sampai kafir, tapi dosa. Kapan itu mengucapkan itu dosa, tidak kafir? Apabila ucapan itu hanya disertai tujuan tasabuh, tapi bukan min haitsu kufrihim. Begitu. Tasabuh dengan orang kafir dalam syiar hari raya. Lain loh. Tadi dalam kekufuran. Tasabuh dalam kekufuran. Sekarang tasabuh dalam syiar hari rayanya. Makanya tadi kan kebiasaan orang-orang Natal itu makan manisan pisang. Nah itu kan kebiasaan. Trennya. Ya. Terus ikut-ikutan. Nah, iya. Wa jama'atun minal muslimin yaf'aluna mislahum. Itu pertanyaannya kan begitu kan. Ya. Jadi kalau memang hanya tasabuh dalam syiar hari rayanya, itu berdosa, tapi tidak menjadi kufur. Kemudian yang ketiga, orang tersebut tidak kafir dan tidak dosa. Tidak kafir dan tidak dosa. Kapan tidak kafir, tidak dosa itu? Apabila ucapan itu sekedar ikut-ikutan. Nah, ini. Tanpa ada dua tujuan di atas. Melok tok. Kayak capil, mbut, ya opo wis identiknya Natal. Gawe ikut-ikutan saja. Tapi saya ingin menambah, kalau ucapan salam itu diucapkan tanpa diucapkan oleh orang yang berkepentingan, ada tujuan yang lebih besar untuk dijaga, itu namanya lil hajah. Kalau sudah lil hajah itu darurat,
itu boleh. Makanya saya condong kalau yang tidak berkepentingan lebih aman, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Berarti kalau ada pejabat negara gitu mengucapkan Itu kalau memang dianggap itu mungkin saya tidak bisa menentukan itu, ya. Ya pokok ada tujuan yang lebih besar, ya. Harus diucapkan itu darurat. mungkin demi persatuan kan, bukan agama Islam. Nah, itu nanti yang menilai bisa sampean atau pemirsa yang lain, ya. Oke. Jadi pokoknya yang tidak berkepentingan jangan ikut-ikutan. Kenapa duwe momen perayaan sendiri? Hari raya sendiri, Hari raya sendiri. ikut-ikutan Nggak usah dengan ikut-ikutan. Jadi mungkin itu jawaban saya, ya. Jadi barangkali ada kurang lebihnya, yang maaf, tapi itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya jenengan itu langsung juga menjawab dari soal yang kedua, yakni hukum ikut merayakan tahun baru atau Natal. Iya, sudah masuk. Langsung masuk Pak. Langsung masuk. Menawi pertanyaan yang ketiga, bagaimana hukum membeli promo atau diskon yang diselenggarakan karena adanya momen Natal dan tahun baru? Biasanya ada big sale, langsung promo besar-besaran karena merayakan Natal